agama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah dan mewabah ke media cetak dan media elektronik. Semua itu patut kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Namun sayang, di balik kemajuan yang terjadi pada abad ke-21, ternyata abad ke-21 telah melahirkan dekadensi moral, bobroknya moral yang kian merajalela. Hadirin yang berbahagia, yang jamil dan jamilah, Indonesia pada saat ini sedang mengalami fase kegentingan di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kian hari kian menurun karena pemimpin kita banyak terjerumus kasus korupsi. Terlebih lagi pada media sosial di Indonesia tentang pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, eksploitasi hutan hingga gerakan terorisme sering menjadi menu harian. Lantas timbullah sebuah pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Untuk menjawab hal itu, perkenankan kami untuk menguras sirahan singkat yang bertajuk Meneladani Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa nakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang berbahagia, pemuda-pemudi bangsa Indonesia, Rasulullah merupakan figur yang luhur yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu A'la Al-Maududi mengatakan, the Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasulullah merupakan contoh yang paling lengkap. Karena begitu sangat pentingnya akhlak Rasulullah dan kebesaran sifat beliau terhadap pemerintah, terhadap sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya dan mengutamakan akhlakul karimah, hingga pada akhirnya Rasulullah mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab. Dulunya berseteru, kini menjadi bersatu. Dulunya menyembah berhala, kini kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Michael Hart menyebut dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Hal ini menjadi sebuah pembuktian dari sabda Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia hanya untuk menyempurnakan akhlak. Lantas bagaimana akhlak bangsa kita yang telah mengalami dekadensi, terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah masih banyak pejabat kita yang bejat, yang berani melipat gandakan uang rakyat. Masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat, serta masih banyak pemimpin kita yang
yang bisa mengayomi, masih ada pejabat yang patut peduli. Semua itu patut kita syukuri walaupun jumlahnya masih sedikit sekali. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Di tengah kegentingan kita saat ini, di tengah maraknya dekadensi di semua aspek kehidupan, ini menjadi tugas kita bersama agar sama-sama keluar dari lubang buaya, kemudian masuk ke dalam pintu surga. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksalah mereka sebab perbuatan mereka. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin yang insya Allah masuk surga. Dari uraian tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk menjadi sebuah generasi yang muda, yang makmur, yang patut diayomi, maka setiap pemimpin wajib bercermin dan mengambil cara serta strategi Rasulullah. Yang kedua, segudang problem akan semakin parah ketika langkah yang kita ambil salah. Yang ketiga, Rasulullah merupakan sosok karismatik yang kita akan dapat menemukan solusi atas segala masalah yang kita hadapi ketika kita kembali menghadirkan roh Rasulullah di setiap aktivitas kita. Hadirin, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Melebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum kami mengakhiri syarahan singkat kami ingin mengajak hadirin dan hadirat, terutama generasi muda Islam, peganglah dunia untuk menggapai ridha Allah. Sisingkan lengan bajumu untuk mencapai cita-cita. Selamatkan negeri, jiwa, bangsa dan agama hanya dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si indah dan si budi minum air hangat. Pemuda dan pemudi harus tetap semangat. Wallahu musta'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.